Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Hayo, siapa nih yang udah nungguin resep dari Bunda Alia waktu lagi bikin nastar? Kemarin tuh lumayan banyak banget ya yang DM saya di Instagram pengen gitu resepnya. Nah, untuk resepnya ini didengerin ya teman-teman semua. Jadi saya tuh pakai 200 gram keju Blue Band yang mereknya itu Blue Band ya. Terus pakainya itu yang apa tuh namanya, cake and cookies. Terus lanjut saya pakai 1 kuning telur. Nah, untuk gula halusnya pakainya itu gula halus, saya pakainya itu 50 gram. Terus untuk susu bubuknya saya pakainya itu 30 gram. Terus untuk tepung maizena juga sama aja, pakainya itu 30 gram. Nah, untuk tepung yang protein rendah ataupun kunci biru saya pakainya itu 270 gram ataupun 27 sendok makan. Kalau versinya saya untuk tepung apa nih namanya kunci birunya saya sangrai terlebih dahulu, jadi biar nanti nastarnya itu awet. Soalnya waktu saya searching katanya sih kayak gitu, tapi balik lagi sama selera masing-masing aja. Kalau misalkan mau langsung dipakai nggak disangrai terlebih dahulu juga bisa banget. Nah, waktu lagi nyampurin semua bahan jangan terlalu lama ya ngaduknya, soalnya kalau ngaduknya kelamaan takutnya nanti over mix apa ya, saya juga lupa ingat nih bahasanya itu kayak gimana. Pokoknya nanti takutnya itu kayak retak gitulah. Nah, lanjut lagi, berhubung udah agak lumayan susah pakainya itu whisk, jadi di sini saya lanjut pakai tangan aja, yang penting kan tangannya itu udah bersih. Nah, ini tinggal diadon aja sampai kalis kayak gini. Dulu tuh saya pernah banget ya bikin nastar pakainya itu apa ya, keju Wisman kalau nggak salah, kok keju, pakai butter Wisman kalau nggak salah, malah hasilnya tuh kayak kurang nampol gitu loh menurut saya pribadi. Mungkin karena dulu saya nggak punya timbangan kali ya, jadi bingung gitu loh buat nakar-nakarnya. Pokoknya dulu saya pernah bikin nastar sekitar 2 ataupun 3 tahun yang lalu. Kalau menurut saya pribadi rasanya sih kayak biasa aja gitu loh, walaupun saya pakainya itu butter Wisman. Nah, kalau yang ini saya pakainya itu biasa aja, nggak pakai yang aneh-aneh, soalnya saya tuh pengen nyoba-nyoba gitu loh. Dan ternyata Masya Allah waktu saya icipin pas udah buka puasa, rasanya itu nikmat banget ya. Pokoknya rasa standar nastar gitu lah, nggak yang enak banget dan juga nggak yang nggak enak banget, pokoknya rasanya itu standar. Oke, lanjut. Di sini saya nggak pakai vanili sama sekali ataupun garam ataupun yang lain-lainnya, jadi cuman kayak gini aja. Walaupun nggak pakai vanili, ini tuh nggak ada bau amis-amisnya sama sekali, pokoknya nampol banget. Buat teman-teman semua yang pengen dicobain resepnya, ayo cus segera dicoba karena emang gampang banget, mudah banget bikinnya. Yang penting tuh punya oven. Tapi kalau misalkan mau dipanggang pakainya itu oven tangkring juga bisa aja. Kalau misalkan mau pakai teflon juga kayaknya sih bisa aja. Cuman saya kurang tahu ya waktunya itu kayak gimana. Nah, untuk takarannya di sini saya pakai sendok takar yang 7,5 ml. Kalau misalkan teman-teman mau lebih kecil lagi yang ukuran 5 ml itu juga bisa banget. Terus untuk selai nanasnya udah saya bulet-buletin. Selai nanasnya itu saya pakai sekitar 250 gram. Untuk butter tadi sekitar 200 graman ataupun Blue Band sekitar 200 gram. Nah, untuk selai nanasnya udah saya bulet-buletin. Kalau misalkan ditimbang itu beratnya sekitar 4 gram. Kalau saya kemarin ditimbang karena emang biar pas. Kalau misalkan pengen pakai sendok takar, pakainya itu sendok yang paling kecil. Oke, lanjut lagi. Saya lanjut di bawah, soalnya kalau misalkan berdiri beneran deh saya nggak bohong, capek banget, makanya saya pindah di bawah. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kan bersih. Toh ini juga udah ada alasnya, ada piring, ada talenan, dan juga ada nampan. Elah, bukan nampan, maksudnya itu loyang ya. Nah, ini tinggal dibulet-buletin aja kayak gini. Beneran saya nggak bohong, ini tuh nggak retak sama sekali. Ada sih yang retak cuman sedikit gitu loh, nggak banyak yang retak tuh. Mungkin karena suhunya itu kepanasan, jadi makanya itu retak. Tapi retaknya itu retak yang aman, cuman kayak ngegaris aja di bagian atasnya gitu, bukan yang sampai ngebelah. Kalau dulu waktu saya awal-awal bikin nastar, kalau nggak salah tuh sampai ngebelah, dan juga waktu saya lagi ngebulet-buletin kayak gini, itu beneran susah banget. Karena mungkin saya tuh kurang butter dan juga kurang kalis waktu lagi ngadon. Nah, waktu saya lagi ngebulet-buletin kayak gini, saya sengaja di bawah, soalnya adek Moren tuh rewel kalau misalkan saya berdiri di atas. Makanya saya putuskan buat kayak gini aja lah ya, ngemper. Harusnya mah ini dialasin pakai karpet ataupun pakai apa gitu lah ya, biar agak enak dilihat mata. Tapi karena saya tuh udah capek banget, jadi itulah nggak apa-apa kayak gini.
Pokoknya kalau lagi bikin sesuatu tergantung teman-teman aja lah ya. Yang penting kan saya udah berusaha bersih gitu. Oke lah, lanjut lagi. Nah, ini videonya itu saya percepat seperti biasa biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Nah, di video kali ini saya juga bakal bikin cooker ada dua jenis. Yang satunya itu kastengel. Aduh, ngomongnya itu bener apa salah sih, kastangel. Pokoknya kayak gitulah ya. Yang satunya itu nanti di atasnya kayak ada keju-kejunya gitu. Nah, kalau untuk resep kastangel itu beda banget ya sama resep nastar. Soalnya kan kalau kastangel itu lebih dominan ke asin, kalau misalkan nastar itu kan lebih dominan ke manis. Nah, untuk si nastarnya ini sebagian tuh udah ada yang saya oven terlebih dahulu. Soalnya kalau misalkan mau nungguin dua loyang sekaligus itu tuh agak kelamaan. Nah, untuk yang pertama ini alhamdulillah udah mateng. Belum mateng sih, soalnya kan di bagian atasnya itu belum saya olosin ya pakai kuning telur. Nah, untuk yang kedua ini langsung saya masukin aja. Oke, lanjut. Untuk manggangnya ini tuh suhu sekitar 160 derajat. Terus untuk waktunya kalau yang pertama itu 20 menit. Nah, kalau misalkan udah 20 menit kan diangkat. Nanti tinggal diolesin aja nih kayak gini. Untuk olesannya biar glowing, saya tuh pakainya pakainya itu 2 butir kuning telur. Terus saya pakai 1 sendok makan minyak, sama saya pakai pewarna makanan. Pakai pewarna makanan yang warna kuning secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, untuk nastarnya saya skip terlebih dahulu soalnya udah selesai semuanya. Lanjut lagi, di sini saya tuh mau bikin kastangel. Nah, untuk kejunya ini saya pakai 100 gram. Kejunya tinggal diparut-parut aja kayak gini semuanya. Terus saya pakai 1 butir kuning telur aja. Nah, untuk gulanya saya pakai 20 gram. Masih sama ya, pakainya itu gula halus ataupun 2 sendok makan. Terus untuk tepung maizenanya saya pakai 3 sendok makan. Untuk susu bubuk saya pakai 2 sendok makan. Untuk resepnya cuma kayak gitu aja. Nah, di sini juga masih sama, pakainya itu Blue Band yang cake and cookies. Terus untuk tepungnya saya pakainya itu 270 gram atau setara 27 sendok makan. Oke, lanjut. Untuk Blue Band-nya ini tinggal dituangin aja ke dalam mangkok. Untuk mangkoknya ini saya masih pakai mangkok bekas tadi nastar, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan ini masih satu, sama aja bikinnya itu cooker. Terus untuk gula halusnya ini langsung saya campurin aja, saya aduk-aduk kayak gini. Nah, kalau misalkan udah tercampur kayak gini, tinggal dimasukin aja 1 kuning telur. Nah, tinggal diaduk-aduk aja sebentar. Lanjut lagi, tinggal dimasukin tepung maizena sama susu bubuknya. Untuk susu bubuknya bebas ya teman-teman, mau pakai Denko ataupun mau pakai apa aja. Kalau saya pakai yang seadanya aja yang ada di rumah. Lanjut, kalau misalkan udah masuk kayak gini, tinggal diaduk-aduk aja kayak gini ya, sampai semuanya itu tercampur merata. Nah, kalau misalkan udah tercampur merata, tinggal dimasukin aja nih dulu untuk keju yang tadi udah saya parut. Untuk kejunya saya pakai 100 gram ya, ingat 100 gram aja, nggak boleh banyak-banyak. Oke, lanjut. Kalau misalkan udah tercampur semuanya, tinggal dimasukin aja tepung yang tadi udah saya sangrai, pakainya 27 sendok makan. Nah, ini tinggal dimasukin semuanya aja ke dalam mangkok. Sama seperti biasa, nanti bakal saya ulenin biar nanti kalis. Kalau tekstur dari kastangel ini, tepungnya itu nggak bisa yang sampai kalis banget, soalnya kan ada keju yang tadi saya parut, jadi emang teksturnya agak bergerindil gimana gitu. Nah, kalau misalkan udah, ini adonannya itu saya bagi menjadi 2, soalnya kalau satu mau langsung saya tumpahin itu kebanyakan banget. Terus di bagian atasnya biar nggak lengket, saya pakein plastik wrapping. Nah, tinggal digelis-gelis aja kayak gini. Kalau saya kemarin tuh agak ketipisan gitu sih. Kalau misalkan teman-teman pengen agak lebih tebal lagi, itu juga bisa banget. Pokoknya sesuai selera teman-teman aja. Oke, lanjut. Ini tinggal saya potong-potong aja di bagian pinggirnya, jadi biar nanti itu rapi kalau misalkan saya tuh lagi motong. Nah, tadi tuh saya lupa banget mau saya potongin terlebih dahulu. Harusnya diolesin pakai kayak gini dulu nih, kuning telur, minyak, sama dipakein apa tuh namanya, pewarna makanan warna kuning. Nah, kalau kastangel saya pakainya itu cukup 1 butir kuning telur aja. Kalau untuk minyaknya saya pakai setengah sendok makan, dan untuk pewarna makanan secukupnya aja. Kalau yang nastar tadi saya pakainya itu 2 butir kuning telur. Oke, di bagian atasnya jangan lupa ditaburin pakai keju lagi, mau banyak sedikit terserah teman-teman aja. Nah, karena saya tuh nggak punya cetakan kastangel, jadi saya manual aja pakainya kayak gini. Nah, kalau misalkan udah semuanya, ini udah saya masukin juga ke dalam loyang, tinggal di oven aja. Nah, untuk ovennya suhunya itu 140 derajat. Terus untuk waktunya yang pertama tuh 30 menit terlebih dahulu. Enggak salah, yang pertama tuh 20 menit terlebih dahulu. Nah, nanti dibalikan ya, yang atas jadi yang bawah jadi yang atas. Jadi biar nanti tuh matangnya merata. Terus untuk yang kedua nanti tuh suhunya cukup 15 menit aja.
Nah untuk nastarnya ini kan udah jadi semuanya. Terus untuk nastarnya ini udah nggak panas sama sekali, jadi saya berani masukin ke dalam toples. Untuk toplesnya ini saya pakai toples yang 500 gram. Harusnya mah ada 3 tumpuk ya, tapi berhubung nastarnya itu sedikit banget, jadi saya pakainya itu cuma 2 tumpuk aja. Insya Allah nanti saya juga di kampung bakal bikin lagi sama mama dan juga adik saya biar ada yang bantuin gitu. Nah untuk hasil castangelnya lupa banget nggak saya videoin, jadi cuman ada fotonya aja. Dan ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Teman-teman jangan lupa dicobain karena emang bikinnya itu mudah banget dan juga gampang banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.